Kehidupan Gundik tidak selalu manis dan menyenangkan. Misalnya, gundik-gundik Kaisar Tiongkok di era dinasti Ming. Kaisar di masa itu terkenal akan kekejamannya pada gundik atau selir istana. Mereka dilecehkan, disiksa, bahkan tidak jarang ada yang dibunuh dengan kejam. Sebagian gundik tidak berdaya dan menerima nasibnya. Pemberontakan gundik dinasti Ming yang terkenal adalah konspirasi Renyin. Ini adalah upaya para gundik untuk melenyapkan Kaisar Jiajing yang terkenal kejam. Sepanjang sejarah Tiongkok, pembunuhan atau percobaan pembunuhan kaisar bukanlah hal baru. Namun bisa dikatakan bahwa upaya pembunuhan Kaisar Jiajing inilah yang paling tidak biasa. Kaisar Jiajing naik tahta pada tahun 1521 dan menjadi kaisar ke-12 dinasti Ming. Di awal pemerintahannya, Kaisar Jiajing tampak seperti seorang penguasa yang serius dan ambisius. Namun perlahan tabiat aslinya tersingkap. Ketika ia berhasil mengembalikan status kekaisaran keluarganya pada tahun 1524, ratusan pejabat istana memprotes keputusannya. Jiajing menjebloskan pengunjuk rasa ke penjara, di mana banyak yang dikatakan telah dipukuli sampai mati. Yang lainnya diberhentikan dari jabatannya. Itu baru permulaan dari perlakuan kejamnya pada penghuni istana. Masih ada beberapa tindakan lagi yang menyebabkan Jiajing dikenang sebagai kaisar yang brutal. Jiajing juga mempelajari ajaran Taoisme, khususnya alkimia. Pasalnya, ia ingin mendapatkan ramuan keabadian yang legendaris. Konon, upayanya untuk mendapatkan ramuan kehidupan abadilah yang memicu pemberontakan para gundiknya. Konspirasi Renyin terjadi pada tahun 1542 dan melibatkan 16 wanita istana yang mencoba menghabiskan nyawa Kaisar Jiajing. Menurut beberapa sumber, usaha kaisar untuk ramuan keabadian melibatkan pengumpulan darah menstruasi perawan perempuan. Ia menggunakannya untuk membuat zat yang disebut timbal merah, yang akan dikonsumsi agar bisa hidup selamanya. Banyak gadis berusia 13-14 tahun dipelihara untuk produksi ramuan keji ini. Mereka hanya diberi makan daun murbe dan air hujan karena kaisar percaya ini akan menjaga kemurnian zatnya. Para wanita muda juga selir-selirnya dipukuli dengan brutal dan dibiarkan kelaparan. Bila sakit, mereka akan dibuang. Ini membuat para gundik secara pasif akan memenuhi setiap keinginan seksualnya. Tidak heran para wanita bersatu untuk merencanakan pembunuhan penguasa sadis nan gila ini. Ke-16 gundik istana mengambil tindakan pada malam yang dihabiskan kaisar di kamar selir favoritnya, Permaisuri Duan, atau dikenal juga sebagai Lady Chow. Setelah selir kesayangan mundur dengan pengiringnya, kaisar ditinggalkan sendirian. Saat itu, gundik istana mengambil kesempatan untuk menyerang. Setelah berhasil menangkap, salah seorang selir mencoba mencekiknya dengan pita dari rambutnya. Usaha ini gagal akibat kaisar memberontak. Pada percobaan kedua, mereka mengikatkan tali tirai sutra di leher kaisar. Sayangnya, mereka mengikat simpul yang salah dan tidak dapat mengencangkan tali untuk menyelesaikan eksekusi. Salah satu konspirator panik dan berkhianat melaporkan upaya pembunuhan itu kepada Permaisuri Fang. Karena kaisar tidak sadarkan diri sampai sore berikutnya, Permaisuri mengambil tindakan sendiri. Para gundik istana dieksekusi dengan pemotongan lambat. Hukuman ini dikenal juga sebagai kematian dengan 1000 luka. Seakan masih belum cukup penderitaan selir-selir Jiajing, keluarga 16 selir itu juga dieksekusi. Bahkan, Permaisuri Duan juga dieksekusi meski ia terbukti tidak terlibat dalam konspirasi. Fakta bahwa upaya pembunuhan terjadi di kamarnya memberikan alasan yang cukup bagi Permaisuri Fang untuk melenyapkan saingan potensial di istana. Menyusul upaya pembunuhannya, Kaisar Jiajing mengasingkan diri ke bagian barat kota terlarang.
Di sana dia hidup dalam isolasi dan berhenti memegang pengadilan selama 2 dekade berikutnya dari masa pemerintahannya. Kaisar Jiajing meninggal pada tahun 1567 pada usia 59 tahun. Banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa dia meninggal karena merkuri beracun yang terkandung dalam ramuan keabadian yang dikonsumsi selama hidupnya.